Ayo mendekat. Ya, sini. Ya, kita jaga gerbang. Ya. Kakak. Gabung sama. Silakan, Pak. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan ibadat hari ketiga ya. Iya, hari ketiga. Meninggalnya Ibu Mariana. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Ketua Lingkungan Matius. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Julianis Yakobus, prodiakon kita, ya. Boleh begitu ya Pak ya disebut ya? Boleh. Ya. Dan juga lingkungan Santo Rufino, Bapak Arman dan Ibu Sumiati. Ya, selamat datang, dan kepada umat lingkungan Matius, selamat datang juga. Ya, umat kami ini memang ada sekitar 87 yang terdaftar. Ya, 87 kalau dikalikan 2 udah berapa? 174 ya, 174 orang jiwa ya, belum dihitung anak-anak. Ya, jadi 174 jiwa. Keluarga yang berduka ya, saya lihat ini lengkap ya, 3 kakak beradik ya, Pak Prianto, Ibu Lia, dan Bapak Antonius. Hari ini adalah ibadah malam kita yang ketiga, dan mohon maaf kalau kami pagi ini ya kadang pulang jam 6, tadi baru lapor lagi, baru pulang jam 6.30 tadi. Iya. Ya, jadi serba susah saya kadang mau atur jam ini. Jam mereka pulangnya terlalu malam. Ya. Dan sering begini. Ya. Bila banyak, saya pun tidak berani ancam-ancaman. Bukan, kalau ancam-ancam bukan organisasi rohani, ya toh. Organisasi mafia itu kan, Tuhan mengancam. Jadi ya seberapa yang hadir ini, saya selalu banyak berdoa, mari saya selalu ajak, ya semua sampai di sinilah kemampuan saya, ya, dan selebihnya dari hati mereka masing-masing, ya, Pak Ibu. Marilah kita di malam yang ketiga ini kita mulaikan ibadah kita ini yang akan dipimpin oleh Santo Rufinus. Silakan lagu pembuka. Lagu pembukaan lagu pembukaan teks nomor 236. 236. Mulai. Allah Bapa yang Esa mengutus putra-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia serta umat-Mu dari hidup kedosaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terutama keluarga yang berduka, kematian adalah kepastian, dan kepastian itu adalah milik Allah. Berjumpa dengan Allah merupakan suatu tanda rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebelum dunia dijadikan, Kau telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku ialah yang memilih kamu. Pernyataan Yesus itu mengungkapkan kebenaran bahwa kematian adalah suatu sukacita bagi orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang tidak dibaptis, itu adalah duka cita. Maka kematian bukanlah sesuatu yang harus disesali,
tetapi adalah rahmat. Karena untuk berjumpa dengan Allah, bagi kita yang hidup di muka bumi ini, kita harus mengalami yang namanya kematian. Sama seperti Yesus harus mengalami kematian, dan dalam kematian Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kemuliaannya yang menyelamatkan kita. Sehingga yakin dan percaya bahwa Ibu Mariana yang telah dibaptis memperoleh karunia kehidupan surga. Dan doa-doa kita adalah sebagai suatu tanda harapan, karena kita memiliki iman, harapan, supaya kasih yang telah diberikan Yesus kepada Ibu Mariana mencapai puncaknya dalam peristiwa penyelamatan Yesus Kristus. Karena tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Dan ini merupakan suatu hal yang harus kita imani dan kita yakini sebagai kehidupan kita. Jadi ada gereja yang berziarah kita ini, ada gereja yang menderita adalah orang-orang yang berada di akhirat dan berada di api pencucian untuk menghapus dosa-dosanya melalui doa-doa kita. Nah, itu udah disampaikan dalam kitab Makabe ya. Jelas. Makanya bagi orang Katolik adalah suatu pahala, kewajiban untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Dan nanti tanggal 2 November itu adalah hari arwah seluruh orang beriman. Tanggal 1 Novembernya hari orang kudus. Ya kan? Seluruh orang kudus. Dan tanggal 2-nya adalah hari arwah seluruh orang beriman. Dan memang biasanya kematian itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Tetapi kematian itu adalah kepastian. Dan kematian itu mewujudkan kisah cinta kita dengan orang yang meninggal itu. Seperti orang tua kita ini. Kita yakin dan percaya dengan peristiwa kematiannya, kita kembali harus bertobat. Bahwa kita pasti akan mati. Selalu kata-kata pastor itu mengingatkan kita, hari ini saya, besok kamu. Nah begitu. Jadi ketika kita misa requiem, itu sebenarnya mengingatkan kita seperti itulah yang akan dialami kita normalnya. Tapi ada juga yang tidak normalnya. Itu tadi ada 4 hal kan. Orang meninggal karena penyakit, karena kecelakaan, karena ya bencana alam, musibah. Dan yang paling tragis dialami Yesus karena dibunuh. Itu 4 cara orang untuk meninggal. Semuanya ingin meninggal yang enak, ya kan? Tetapi meninggal itu sesuatu yang memang ya tidak bisa diprediksi caranya apa. Dan semua itu sudah menjadi ya kepastian. Maka supaya kita layak beribadah di hadapan Allah di surga, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Dengan kematian Ibu Mariana ini, kami dapat bersatu padu dalam doa. Kami mendoakan Ibu Mariana, semoga dosa-dosanya diampuni. Dan Engkau buka pintu surga. Karena dengan baptis, Engkau telah membebaskan dia dari dosa asal. Dan kami mohon rahmat pengampunan, agar dosa-dosa yang mungkin lupa dihapuskan atau lupa diampuni oleh banyak orang kepadanya. Melalui doa-doa ini, kami mohon pengampunan rahmat-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lagu sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan. Kita buka nomor 238. Hanya
Engkaulah penebus. Cintamu ya Tuhan mengalahkan maut. Hanya di Kau pangkal kehidupan yang selalu kami dambakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang bertanya, apa upah mengikut Yesus? Dalam Injil Matius bab 19 ayat 27 sampai dengan 30 ini jelas upah mengikuti Yesus. Maka berbahagialah kita yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, karena jiwa kita telah diselamatkan. Ada 5 anugerah yang diperoleh. Yang pertama, kita menjadi ciptaan baru. Yang kedua, kita menjadi putra dan putri Allah. Yang ketiga, kita menjadi murid-murid Kristus. Yang keempat, kita menjadi kenisah Roh Kudus. Dan yang kelima, kita memperoleh karunia keselamatan. Atau dalam istilah yang paling mudah dipahami itu adalah KTP-nya surga. Nah, persoalannya, apakah KTP-nya surga dia bisa masuk surga? Nanti dulu. Tergantung dari iman, harapan, lalu pikiran, perkataan, perbuatan, dan apakah ada kelalaian tidak. Karena ada 3 dosa berat yang memang harus diampuni oleh Allah Bapa. Semuanya harus diampuni oleh Allah Bapa, tetapi ada 3 dosa berat itu. Dosa yang pertama adalah perzinahan. Kemudian yang kedua pembunuhan. Yang ketiga adalah menghujat Roh Kudus. Nah, jika kita tidak melanggar 3 dosa berat itu, secara otomatis ya, kita akan dihakimi oleh Yesus Kristus sendiri. Dan jika kita lolos dari penghakimannya, maka kita dikaruniakan hidup kekal. Jadi karunia hidup kekal itu bagi orang yang percaya kepada Kristus itu pasti. Tetapi percaya kepada Kristus selalu melanggar perintah-perintahnya, sama seperti orang yang gong yang berbunyi atau lonceng yang bergemerisik. Jadi tong kosong nyaring bunyinya. Nah, Matius mengajarkan kepada kita, ya, tulisan ini adalah suatu hal yang harusnya tersembunyi bagi orang-orang bijaksana, tetapi diungkapkan oleh Matius karena perkataan Yesus ini sungguh mulia. Karena pertanyaan ini diajukan oleh Petrus. Petrus adalah ya pimpinan para rasul atau paus pertama. Karena Petrus ingin meyakinkan dirinya dan kawan-kawannya, ya, mengikut Yesus ini apa upah, kan begitu. Ini kalau kita rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin berbuat baik, itu pasti mengharapkan upah, imbal jasa. Maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Kumpulkanlah harta surgawi,
Jangan harta materi di dunia, walaupun itu penting untuk kehidupan di dunia panah. Persoalannya, apakah ketika kita dibaptis kita sudah menjadi kudus? Jelas, dosa asal kita itu dihapuskan. Dosa asal itu berasal dari dosa Adam dan Hawa. Dan dosa itu mungkin adalah dosa ya yang dilakukan oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Makanya kalau ada orang yang sudah dibaptis lalu sepertinya dia kembali ke kepercayaan leluhurnya, itu bisa jadi hanya bercak-bercak saja. Tapi sebenarnya jiwanya sudah diselamatkan. Tetapi tubuhnya akan diganggu dan dihancurkan oleh roh-roh jahat. Jika orang itu sudah dibebaskan dari suatu setan, setan itu mengembara, dia itu bersih, kata Yesus katakannya. Lalu setan itu ya berkelana di padang gurun dan memanggil lagi 7 kawannya untuk mengganggu orang itu, sehingga orang itu makin parah. Maka jangan heran penderitaan yang dihadapi oleh orang beriman adalah gangguan setan, gangguan iblis, dan itu memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Malas berdoa, malas ke gereja, maka hendaknya kamu menerima ya sesuai 5 perintah gereja. Hadapilah misa kudus pada hari Minggu, ya kan? Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan dilarang. Itu adalah perintah Yesus yang harus ditaati oleh kita semua sebagai pengikut Kristus, supaya kita tetap kudus di hadapan Allah. Walaupun ada bercak-bercak yang lain, tetapi dengan menerima sakramen Ekaristi setiap minggu itu, kita dipelihara oleh Yesus Kristus, oleh Allah Bapa, oleh Roh Kudus, supaya kita terhindar dari segala tipu daya setan. Maka selalu dikatakan kalau kita dekat dengan Tuhan, berarti kita dekat dengan hal-hal yang baik, kehendak baik. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, yang dekat dengan kita adalah setan atau iblis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Ibu Mariana memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, teladan yang baik kepada anak-anaknya, mulai dari melahirkan, ya, membesarkan, merawat, ya kan. Kemudian dengan segala kekurangan, keterbatasan sebagai seorang ibu, berusaha untuk menjaga anak-anaknya mulai dalam kandungannya sampai lahir, ya kan. Kalau seandainya Ibu Mariana tidak baik, ya dipencet saja salah satu anaknya karena dia tidak senang kan. Wah, udah ada anak perempuan, anak laki-laki, ada anak laki-laki, mungkin Anton dipencet hidungnya lalu ditenggelamkan seperti berita yang baru-barusan ini ya. Ibunya gila lalu memasukkan anaknya ke dalam ember kan. Itu bisa jadi. Mengapa? Karena yang terjadi adalah kehendak jahat. Tetapi ya dalam proses pengasuhan pastilah ada kekurangan. Cara membesarkan anak itu kan tipenya macam-macam. Apalagi tipe zaman dulu, tipe kolonial. Kalau belum melasah anak belum puas. Kalau belum nampar anak belum puas, karena memang ajarannya kekerasan kan. Kalau sekarang baru aja bentak anak, kita yang dibentak kan gitu. Karena memang sudah tidak cocok. Kalau kita sampai mukul anak, tetangga bisa melaporkan kita ke polisi, ke KDRT. Ya kan? Kalau sekarang mana bisa? Kalau dulu enggak masalah mau anak dipakai kayak balok ya. Ya kan? Bahkan dulu mungkin banyak anak yang meninggal itu ya karena mungkin kekerasan, tapi ya orang anggap ya udah dia tidak tahan, padahal bisa jadi, ya kan? Orang menampar anaknya salah, mukul anaknya salah, ya kan? Maka dulu biasanya kalau orang tuanya bijaksana, kalau kalian memukul anak itu, ambillah misalnya bunga atau apa, pukul kaki dan tangannya. Karena kaki dan tangan tuh tidak memiliki efek samping, paling itu. Tapi kan ada orang tua misalnya mencubit, yang cewek itu dicubit sampai habis pipinya kan, supaya nanti jelek, padahal anaknya cantik. Atau kalau udah dijewer kan telinganya, belum nangis belum puas, ya kan? Ya itu tipologi. Tapi sekarang sih saya pikir sudah tidak lagi. Anak yang justru malah menangis sekuat-kuatnya, mau minta balon, mau minta mainan, bolak-balik, bahkan sampai kalau di mall itu ya. Nah itulah dia. Terkadang anak itu dendam kalau ada pilih kasih, sampai orang tua dibanding-bandingkannya. Nah itu juga membawa bercak-bercak dosa yang membuat orang tua juga ya kan
merasa bersalah sebenarnya, atau tidak mampu untuk menyekolahkan anak ya, atau membelikan pakaian yang baik. Sebenarnya orang tua itu menahan, ya kan, rasa bersalahnya, tetapi tidak nampak. Nah, tetapi kita yang sudah menjadi orang tua ini paham lah, ya kan. Tetapi itulah dia. Dan sebagai anak sudah sepantas dan selayaknya ya kita mengampuni orang tua kita itu, supaya ya dia yang telah berjasa kepada kita dan kita pun diampuni dosa kita seperti doa Bapa kami itu. Makanya dengan mendoakan ya Ibu Mariana ini hari pertama, kedua dan ketiga sebagai anak-anaknya, yaitu sudah sepantas dan selayaknya. Nanti selanjutnya mengirimkan doa ya, nanti 7 hari mungkin ada misa ya kan, atau ibadat kalau memang pastor berhalangan kan, atau tetap mengirimkan intensi misa ya setiap minggu yang ya tidak putus-putusnya ya. Kayak mertua saya itu selalu ingat anaknya dan istrinya, selalu mengirimkan intensi setiap malam ya, mendoakan, doa malam ya, doa pagi ya. Karena apa? Orang yang meninggal dunia itu tidak lagi bisa melakukan apa-apa, kita lah, karena mereka disebut gereja yang menderita. Mengapa doa-doa kita penting? Sebenarnya persoalannya bukan doa kita yang penting, belas kasih Allah lah yang paling utama. Maka kita mengirimkan doa, ya kan? Ada yang beranggapan kan dia sudah dibaptis, pasti belas kasih Allah terjadi dengan dirinya. Allah ingin melihat apakah kita benar-benar ya mencintai Allah. Cintailah Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Ini yang harus menjadi suatu tanda bahwa kita harus mendoakan itu gitu. Oh, orang Katolik tidak yakin nih, ya kan? Yang didoakannya masuk surga. Persoalan surga itu bukan urusan kita, itu urusan Allah, ya kan? Bahkan ada satu kesaksian di lingkungan kami, bapak itu kan sering diganggu oleh orang-orang karena dia bilang ini. Akhirnya dia berdoa itu kelima ya. Ke neraka pun aku ikut kamu Tuhan Yesus. Selesai ya, habis itu gangguannya tidak ada. Aneh kan doanya? Ya kan? Ya karena keyakinan tadi. Persoalannya kan surga dan neraka itu hak Allah. Mana bisa kita ngatur Allah ya? Ya kan? Kita kembali ke rumah Bapa di surga. Orang Katolik yakin tuh, orang Kristen yakin. Tetapi bisa masuk enggak? Itu. Makanya Petrus bertanya, upah apakah? Ini Petrus nih, ya dibilang bodoh atau keras, iya juga. Aneh kan dia bertanya. Tapi inilah kebodohan kita yang sering kita sampai sekarang nih banyak. Ngapain sih misalnya? Kalau kita misa itu sebenarnya intensi misanya itu kepada orang-orang yang meninggal dunia loh. Itu udah pasti kewajiban supaya berbahagia. Nah makanya kalau kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia, atau saudara, anak, atau apa, jangan putus-putusnya untuk mendoakan. Di dalam doa kita pagi, mau kerja dan sebagainya. Apalagi misalnya yang pernah menggugurkan anak ya. Itu satu kejadian waktu itu, karena 2 kali ya aborsi ya, saya tidak menyebutkan namanya, seorang mahasiswi. Lalu akhirnya dia mengawini orang lain. Nah, lalu si cowoknya ini anaknya cacat, ya kan? Akhirnya dia harus mencari mantan ceweknya itu, memohon ampun. Nah itu, ya anaknya cacat dua-duanya. Ya nggak tahu lah, apakah kena gigit anaknya lah, yang udah diaborsi kan, dibuang ke lubang WC kan. Ini kejadian langka dan nyata gitu. Ya persoalannya banyak orang tidak sadar, dianggapnya menggugurkan anak biasa-biasa aja, lupa deh, maklum lah kan, zaman-zaman sekarang ini kan. Atau tidak sengaja menggugurkan anak kan, misalnya kayak mama saya itu, ada adik saya yang keempat, karena hamil, tidak tahu mama saya hamil, lalu mungkin di luar kandungan, lalu dipicit, dan dipikir hanya kram biasa gitu. Sekali dicek rupanya hamil. Tapi ya
gugurnya itu tidak sengaja gitu. Akhirnya harus dikorek kan. Nah, waktu mama saya sakit, adik itu datang, laki-laki gitu. Bayangkan, ketika dia sudah ada di dalam itu, dia sudah hidup. Nah, hal-hal semacam ini memang sepertinya tidak mengganggu hidup kita, tetapi menurut Akio Gibo ya, saya baca ya dulu suka tuh. Semua itu ada rohnya katanya. Ya. Ada seorang keluarga kaya itu, dia punya anak tunggal. Ya kan? Lalu mamanya sudah meninggal di Jepang ya, Akio Gibo tuh. Lalu adiknya itu kan bukan autis ya, agak sindrom Down gitu ya. Rupanya dipasung di belakang rumahnya supaya tidak ngacau orang. Jadi walaupun dia kaya, dia tidak bahagia gitu. Dia kacau terus, macam-macam lah jenis hantu setan itu kan. Pakai dukun ngusirnya tidak bisa, datang lagi. Ujung-ujung apa Akio Gibo bilang? Itu bukan setan, bukan siapa, roh mamanya, roh mama si cewek nih. Jadi adiknya itu cowok dipasung oleh kakaknya supaya tidak ngacau dan aib bagi dia gitu. Jadi anaknya sakit lah, nanti suaminya sakit, dia yang sakit. Tidak bahagia gitu. Padahal dia kaya. Ya kan? Sekali akhirnya Akio Gibo ngomong dengan mamanya itu. Gimana aku tidak ngacau mereka katanya. Masalahnya adiknya itu kan udah kutitipkan untuk dirawat, dikasih obat, bukan dipasung di sana. Nah, setelah disampaikan, tidak ada macam-macam, Akio Gibo hanya berdialog ya dengan roh itu ya. Ngomong dengan nenek mamanya itu, ngomong dia kan. Jadi gimana Bu katanya? Ya kalau dia sampai tidak ngerawat adiknya ya saya tetap berada di rumah ini untuk mengganggu kehidupan mereka sampai tua gitu. Bayangkan. Jadi jangan berpikir setan yang ngacau orang itu. Jangan-jangan ya roh nenek moyang atau roh orang tua atau roh siapa. Karena kitanya yang amanat itu tidak. Akhirnya Akio Gibo bilang gitu dengan mereka. Akhirnya mereka sadar, menangis, meminta ampun dengan mamanya, ya kan? Lalu Akio Gibo lihat mamanya tersenyum. Nah, setelah itu sebulan kemudian kehidupan keluarga itu berubah, mamanya pun sudah tidak ada, adiknya pun sudah terawat dengan baik. Nah, ini jangan berpikir bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu, ya kan? Bisa jadi dia masih ada di sekitar kita untuk menyampaikan pesan. Makanya tidak putus-putusnya selama 40 hari misalnya kan. Sama dengan Yesus kan, 40 hari bersama-sama dengan muridnya kan. Nah itu. Jadi tiba-tiba ada orang cium asap rokok lah, inilah, itulah. Ya, sebenarnya kalau menurut iman Katolik, orang yang meninggal ya sudah menuju ke rumah Bapa di surga. Ya kan? Nah, itu hanya pengalaman versi Akio Gibo, ya kan, orang di Jepang sana. Tetapi kalau versi Katolik ya jelas, semua orang yang dibaptis itu menuju ke rumah Bapa di surga. Lalu siapa yang tinggal di situ? Itu hati-hati. Itu adalah roh yang menyamar. Itulah setan atau iblis kalau menurut ya pastor yang bisa melihat itu, gitu. Jadi itu dia. Jadi saudara-saudari yang terkasih, maka tidak jemu-jemunya di lingkungan itu, keaktifan di lingkungan itu harus dioptimalkan. Minimal setiap doa umatnya mendoakan arwah orang-orang beriman di lingkungan agar diampuni dosa-dosanya. Karena kita tidak tahu dosa semua orang. Yang tahu dosa semua orang itu Tuhan Allah gitu. Ya. Jadi itu penting. Yang terakhir, yang juga yang harus mesti dilaksanakan adalah setelah orang tua meninggal, hendaknya hubungan kita dengan adik-beradik harus harmonis dan mesra kan. Persoalan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat ya. Karena yang namanya orang tua ini kan mewariskan sesuatu untuk dilestarikan. Ya, masalahnya apakah bisa dilestarikan? Ada hal-hal yang harus diatur. Dan itu harus disampaikan.
supaya terjadi keseimbangan. Dan warisan iman yang harus kita lestarikan adalah iman kekatolikan itu. Jangan sampai kita menyimpang gitu. Anak cucu kita, ya kan? Karena orang tua kita Katolik itu karena anugerah Yesus kita menjadi Katolik. Nah, ini sering terjadi ketika orang tuanya sudah tidak ada, anaknya mulai berpikir lainnya, lalu menyimpang. Nah, itu selalu dijaga karena iman itu diwariskan oleh para rasul kepada kita dan diteruskan dari orang tua kita ke kita ke anak kita terus. Makanya mohon rahmat belas kasih Allah agar kita setia kepada Yesus Kristus. Jadi malam ketiga ini bukanlah malam berduka cita, tetapi malam sukacita, karena kita tahu pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Nah, itu keyakinan iman kita. Mari kita mengakui iman dan kepercayaan kita. Silakan. Dalam nama Tuhan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang pertama. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Ya Bapakku, jika Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Mereka memukul kepalanya dengan puluh dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya sesudah mengolok-olokkan dia. Mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat disalib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berdoa kepadamu untuk pengampunan dan penghapusan dosa bagi Ibu Mariana, karena Engkaulah yang mengampuni dosa-dosa semua orang. Ampunilah dosa Ibu Mariana dan terimalah dia di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi almarhum Bapak Yohanes, agar Engkau mengampuni dosa-dosanya dan juga menerima di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi arwah orang-orang beriman, baik di lingkungan Santo Matius dan lingkungan Santo Rupinus yang telah Engkau panggil. Semoga mereka diampuni dosa-dosa mereka dan diterima di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi arwah saudara-saudari kami, baik yang meninggal di lingkungan ini, di paroki ini, di keuskupan ini, atau di belahan bumi, di muka bumi ini. Ampunilah dosa-dosa mereka yang telah dibaptis dalam iman akan Yesus Kristus, dan berilah kekuatan kepada kami semua agar kami tetap setia kepada Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kolekte dan lagu. Lagu nomor 239. Mulai. Oh Sang Juru Selamat kami, lihat kami.
Oh Yesus, hiburlah. Pengumuman dari ketua lingkungan atau dari keluarga? Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Julian Yakobus yang sudah memimpin kita dalam ibadah peringatan arwah di hari yang ketiga meninggalnya Ibu Mariana. Ya. Semoga doa-doa kita ini tersampaikan kepada Bunda Maria dan dijawab oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan menyambut diri beliau dalam kerajaan surga karena berkat baptisannya tersebut. Keluarga yang berduka nanti hari Sabtu tanggal 28 ya, itu ibadah hari yang ke-7 tapi misa. Saat itu ada misa senja lagi di gereja ya. Nah ini kemarin saya sudah kumpul sama pastor tetap akan ke sini mungkin jam 5. Nah ini jam 5 karena hari Sabtu nggak bisa jam 6 ke atas ya Pak ya. Jadi jam 5 ya. Jadi jam 5 kita misa ya. Kemarin saya salah sampaikan karena pastor bilang tidak bisa kalau di Sabtu jam 6 ke atas itu tidak bisa karena jam 6 ke atas itu sudah dihitung ke hari Minggu ya. Jadi tidak bisa diadakan misa, jadi sebelumnya yang boleh, jadi jam 5 ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin dari lingkungan Ranto Rupinus ada yang disampaikan? Dari keluarga? Silakan. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat malam. Saya dan atas nama keluarga mengucap terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Yakobus dan lingkungan Santo Rupinus, lingkungan Santo Matius pada malam hari ini hadir dalam sembahyang ketiga hari arwah Bunda kami. Yang juga tidak lupa kami juga di misa di hari ke-7, misa tanggal 28 memohon juga untuk lingkungan Santo Rupinus agar bisa hadir di hari itu, di misa hari ke-7. Nah, selebihnya kami juga menyiapkan hidangan pada malam hari ini untuk kita bersama-sama. Terlebih sebelumnya juga mohon berkat atas makanan tersebut. Pak Yakobus, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Yakob, Ketua Lingkungan Santo Matius, dan juga Pak Armadi, Ketua Lingkungan Santo Rupinus. Kemudian Pak, saya lebih kenalnya Pak Apuy mah, nama pendeknya, ya kan, yang telah menyiapkan tempat ini. Kemudian nanti pihak keluarga hari ke-4, ke-5, ke-6 silakan berdoa rosario bersama 2-3 orang, tidak masalah ya, biar ada kelanjutannya. Memang kalau biasanya kalau untuk itu hari pertama, kedua, dan ketiga, tapi hari ke-4, ke-5, ke-6 itu biasanya disambung oleh keluarga. Silakan, karena memang ya harusnya 7 hari berturut-turut itu konsisten. Silakan. Kemudian juga saya menyampaikan pesan dari Pak Karno, mohon untuk baik lingkungan Santo Matius dan Santo Rupinus untuk ikut paguyuban. Besar manfaatnya karena paguyuban itu memang ketika dibutuhkan sangat terasa, karena memang dia dirasakan pada saat seperti ini. Dia memang tidak dirasakan pada saat orang yang tidak memerlukan. Nah, selalu dikatakan hari ini aku, besok kamu. Nah, jadi itu kepastian. Jadi tolong untuk dapat mengikutinya. Ya memang sih sepertinya ya itu barang mungkin tidak seberapa atau mungkin berat, tapi nanti itu menjadi suatu hal yang sangat membantu. Nah itu, karena kita bersama-sama saling bahu-membahu ya.
Karena tidak mungkin ya kan orang terus menyumbang, bagusnya kita ada paguyuban itu. Nah itu Pak Karno sampaikan, karena ini sangat membantu. Jadi lanjutkan, teruskan ya. Bagi yang belum bergabung ya mungkin diberikan pemahaman, karena memang tidak mudah meyakinkan orang itu. Tetapi ketika hal seperti ini, nah itu yang disampaikan Pak Karno tadi pagi. Dia sampaikan kemarin juga waktu misa requiem, tolong diingatkan kembali semua umat kita di paroki Bunda Maria Jeruju, jangan beli pulsa bisa. Yang ini 1 bulan ya 25.000 untuk satu keluarga, ya kan. Jadi tidak mudah memulai ini, dan kita puji Tuhan waktu COVID itu tidak terlalu banyak. Kita sudah, ya kan, dulu saya sudah khawatir waktu saya DPP itu, karena rupanya paroki BMJ ini sakitnya pun bukan juga karena COVID, karena memang penyakit. Iya. Kalau waktu itu COVID ya banyak, itu udah ngeri-ngeri juga, dana tidak cukup. Tetapi dengan dana yang ada itu, ya puji Tuhan itu bisa membantu, sangat membantu Bang. Jadi itu pesan dari paguyuban, ya kita sosialisasikan lah. Dan di sini juga ada anggota paguyuban yang pasti transparan lah menanganinya. Baik, marilah kita berdoa, doa penutup. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini. Berkatilah anak-anak Bu Mariana, menantunya, cucu-cucunya, dan sanak saudaranya, agar diberikan penghiburan, kekuatan, dan ketabahan, dan juga rahmat sukacita selalu memberkati keluarga besar Bu Mariana, agar selalu setia kepada Yesus Kristus. Begitu juga untuk lingkungan Santo Matius dan lingkungan Santo Rupinus. Berkatilah kami yang hadir ini, agar kami selalu setia kepada Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, indah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup nomor 240 kita nyanyikan bait 1 dan 3. Tuhan berikanlah, mulai. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagian wafat, beri pengampunan segala dosanya, karena